Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prilia Tri Hasnawati dengan NIM 1817101090 dari kelas 6 BKIC. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep dasar tasawuf. Yaitu yang pertama ada definisi tasawuf, yang kedua sejarah ilmu tasawuf, yang ketiga epistemologi ilmu tasawuf, dan yang keempat relasi akhlak dan tasawuf. Yang pertama ada definisi tasawuf. Tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Adapun tasawuf dibagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, safa yang berarti suci dan sufi adalah orang yang disucikan. Kaum sufi berusaha mensucikan diri mereka melalui ibadah, terutama sholat dan puasa. Sof atau baris, yaitu baris pertama dalam sholat di masjid, ditempati oleh orang-orang yang cepat datang ke masjid, banyak membaca Al-Quran dan berzikir sebelum waktu sholat datang. Orang yang berusaha membersihkan diri dan dekat dengan Tuhan. Secara istilah, menurut Al-Jurairi, memasuki akhlak yang sunni dan keluar dari akhlak yang rendah. Menurut Amir bin Usman Al-Maliki, tasawuf adalah seorang hamba yang setiap waktunya mengambil waktu yang utama. Sedangkan menurut Muhammad Ali Al-Qasab, akhlak yang mulia yang timbul pada masa yang mulia dari seorang yang mulia di tengah-tengah kaumnya yang mulia. Kemudian ada definisi sufi. Definisi sufi yaitu orang yang memiliki hati suci dan bersih dalam tindakan. Sedangkan definisi sufisme adalah orang yang berpartisipasi dalam praktik hidup sufi, terutama setelah adanya inisiasi formal dari seorang guru atau mursyid. Meskipun orang tersebut tidak menjauhkan diri dari kehidupan sehari-hari atau kehidupan duniawi. Dan selanjutnya ada definisi Islamic mysticism, atau disebut juga dengan tasawuf, dan oleh kaum orientalis barat disebut sufisme. Mistisisme atau tasawuf bertujuan untuk memperoleh hubungan langsung dan disadari dengan Tuhan, sehingga disadari benar bahwa seseorang berada di hadirat Tuhan. Sejarah ilmu tasawuf. Ada beberapa pendapat mengenai munculnya ilmu tasawuf. Yang pertama, tasawuf muncul sebelum Nabi Muhammad SAW jadi rasul. Pendapat ini mengatakan bahwa tasawuf merupakan paham yang sudah berkembang sebelum Nabi Muhammad SAW jadi Rasulullah. Ini berasal dari orang-orang dari daerah Irak dan Iran yang baru masuk Islam sekitar abad ke-8 Masehi. Meski sudah masuk Islam, hidupnya tetap memelihara kesahajaan dan menjauhkan diri dari kemewahan dan kesenangan duniawian. Yang kedua, tasawuf berasal dari zaman Nabi Muhammad. Pendapat ini mengatakan bahwa ajaran tasawuf berasal dari zaman Nabi Muhammad, berasal dari kata beranda atau sufa, dan pelakunya disebut dengan Ahl al-Sufa, seperti telah disebutkan di atas. Mereka dianggap sebagai penanam benih paham tasawuf yang berasal dari pengetahuan Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, tasawuf muncul setelah zaman Nabi Muhammad. Pendapat ini menyebutkan bahwa tasawuf muncul ketika terjadi pertikaian antara umat Islam pada zaman Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, khususnya karena faktor politik. Pertikaian ini
Disebabkan faktor politik dan perebutan kekuasaan ini berlangsung di masa khalifah sesudah Utsman dan Ali. Muncullah masyarakat yang bereaksi terhadap hal ini. Mereka menganggap bahwa politik dan kekuasaan merupakan wilayah yang kotor dan busuk. Kemudian mereka melakukan gerakan uzlah, di mana gerakan ini menarik diri dari hingar-bingar masalah duniawi. Lalu muncullah gerakan tasawuf yang dipelopori oleh Hasan al-Basri pada abad kedua Hijriah. Epistemologi tasawuf adalah studi kursus tentang keterkaitan antara syariah dan hakikat, pengalaman spiritual dengan wahyu, sumber pengetahuan dan pengetahuan potensi-potensi intelektual yang mempersepsikan objek pengetahuan. Epistemologi tasawuf mengakomodasikan pandangan empirisme terhadap realitas eksternal, mengingat status eksistensialnya sebagai data indrawi. Dalam hal ini, adalah mengakui wahyu sebagai lingkup pengetahuan yang mencakup keduanya. Berkenaan dengan epistemologi tasawuf, paling tidak ada 3 dimensi, yaitu dimensi esoterik adalah dimensi batin manusia yang berada di hati atau kolbu, dimensi eksoterik yaitu kepercayaan kepada huruf, teks, atau dogma yang bersifat formalistik, dan dimensi neosoterik yaitu konsep bangunan keilmuan yang dituntut untuk lebih humanistik, empirik, dan fungsional. Yang selanjutnya adalah klasifikasi tasawuf, yaitu tasawuf amali dan falsafi. Yang pertama, tasawuf amali. Tasawuf amali yaitu tasawuf yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Tasawuf amali berkonotasikan tarekat. Tarekat dibedakan antara kemampuan sufi yang satu daripada yang lain. Ada orang yang dianggap mampu dan tahu cara mendekatkan diri kepada Allah, dan ada orang yang memerlukan bantuan orang lain yang dianggap memiliki otoritas dalam masalah itu. Praktek amaliyahnya diestimasi sedemikian rupa sehingga masing-masing tarekat mempunyai metode sendiri-sendiri. Yang kedua, tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi yaitu tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara sisi mistis dan visi rasional pengasasnya. Berbeda dengan tasawuf amali. Tasawuf falsafi menggunakan terminologi filosofis dalam mengungkapkannya. Dan yang terakhir adalah relasi antara akhlak dengan tasawuf. Hubungan antara akhlak dengan tasawuf dalam Islam ialah bahwa apabila akhlak merupakan pangkal tolak tasawuf, sedangkan tasawuf adalah esensi dari akhlak itu sendiri. Imam Ghazali berpendapat bahwa dalam hal ini cenderung tidak memisahkan antara akhlak dan tasawuf. Menurut beliau, tasawuf adalah budi pekerti, dan barang siapa menyiapkan budi pekerti, maka berarti akan menyiapkan bekal tasawuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.